Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian mahasiswa ini yang menonton video ini dapat mengerti dari apa yang akan saya jelaskan. Nih, kita lanjut dengan usulan penelitian, usulan desain. Ini kalau yang tadi kita sudah membicarakan, ini juga perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kita lanjut dengan yang ke-9 ini, usulan desain. Kemudian pada penelitian kuantitatif ini luas dan rinci, sedangkan pada penelitian usulan desain pada penelitian kualitatif ini singkat, umum, bersifat sementara. Nah, pada penelitian kuantitatif ini luas, artinya dia bisa diberlakukan secara umum. Dari populasi itu, dari sampel bisa diberlakukan ke populasi. Dan ini lebih rinci. Nah, kemudian desain usulan penelitian kualitatif ini singkat, dia lebih singkat, umum, dan bersifat sementara. Kenapa dikatakan bersifat sementara? Karena judul dan rumusan masalah bisa berubah, karena ini juga berkembang manakala peneliti sudah masuk di lapangan. Jadi judulnya, rumusan masalahnya bisa berubah. Nanti peneliti masuk di lapangan dan akan menemukan fokusnya. Peneliti mau fokus meneliti yang mana, sehingga judul dan rumusan masalahnya bisa berubah. Kemudian yang kedua, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Jadi peneliti mencari literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel diteliti. Nah, dan ini tidak lagi bersifat sementara pada penelitian kualitatif, tapi sudah tetap, karena tetap variabelnya, sehingga variabelnya itu tidak bersifat sementara. Rumusan masalah dan judul penelitiannya juga tidak bersifat sementara, tetapi dia sudah tetap. Kalau ada perubahan, itu hanya penyesuaian dari hasil penelitian. Kemudian pada penelitian kualitatif, literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Nah, kenapa dia bersifat sementara? Karena itu tadi yang saya katakan, bahwa rumusan masalah dan judulnya itu bisa berubah, sehingga literatur yang digunakan masih bersifat sementara dan tidak menjadi pegangan utama. Karena itu dia bersifat sementara, karena bisa berubah, ya, bisa berubah dari judulnya dan rumusan masalahnya. Kemudian yang ketiga, prosedur. Pada penelitian kuantitatif, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Nah, prosedurnya lebih spesifik. Jadi saya berpikir ini lebih sederhana, lebih simpel, lebih mudah kalau penelitian kuantitatif. Nah, prosedurnya lebih spesifik dan rinci langkah-langkahnya, jelas langkah-langkahnya. Artinya peneliti kuantitatif itu awalnya kan mencari fenomena dulu. Setelah mencari fenomena, baru menetapkan judulnya. Nah, setelah menetapkan judulnya, baru mencari teorinya, dan cari jurnalnya, cari jurnal pendukung dari penelitiannya. Jadi makanya saya bilang ini lebih mudah dibanding pada penelitian kualitatif. Kemudian yang ketiga, pada penelitian kualitatif ini prosedur bersifat umum, seperti akan merencanakan tur atau piknik.
Kenapa dikatakan bersifat umum? Karena belum menemukan fokus penelitian, jadi bersifat umum. Jadi boleh dikata ibaratkan orang yang mau piknik itu dia belum tahu, misalnya dia mau piknik tapi tidak tahu, belum pernah ke tempat itu sebelumnya, sehingga peneliti tidak mengetahui apa yang terjadi di apa yang ada dan bagaimana situasi di tempat piknik itu, karena dia belum pernah ke sana. Jadi belum menemukan topiknya. Nantilah pada sampai di tempat piknik baru dia akan fokus yang mana yang dia mau teliti. Apakah dia meneliti pengunjung ataukah dia mau meneliti fasilitas yang ada di tempat piknik itu. Makanya dikatakan masih bersifat umum. Seperti orang yang merencanakan tur atau piknik. Kemudian pada penelitian kuantitatif, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Jadi penelitian kuantitatif masalahnya dirumuskan yang lebih spesifik dan jelas. Maksudnya kalau penelitian kuantitatif itu mencari pengaruh, kalau sudah ada judulnya kita sudah bisa menetapkan rumusan masalahnya. Misalnya kalau judulnya pengaruh strategi komunikasi dan komunikasi pemasaran terhadap minat beli konsumen, maka rumusan masalahnya akan mengatakan bahwa apakah strategi pemasaran akan berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Jadi masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, jadi jelas di sini masalahnya. Nah, kemudian pada penelitian kualitatif, masalah bersifat sementara. Artinya rumusan masalahnya masih bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Ya, studi pendahuluan dulu kemudian ditemukan masalahnya. Nah, kemudian pada penelitian kuantitatif, hipotesis dirumuskan dengan jelas. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, kalau tadi judulnya mengatakan pengaruh komunikasi bisnis dan strategi pemasaran terhadap minat beli konsumen, maka hipotesisnya kalau rumusan masalahnya mengatakan apakah strategi pemasaran berpengaruh terhadap minat beli konsumen, maka hipotesisnya mengatakan bahwa strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Jadi itu hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, untuk membuktikan hipotesisnya itu apakah berpengaruh signifikan atau tidak, itu diuji melalui statistik. Jadi diuji statistik dulu, barulah diketahui hasilnya apakah benar dia pengaruhnya signifikan atau tidak signifikan. Kalau dia pengaruhnya signifikan, maka itu bisa mendukung teori atau mendukung penelitian terdahulu. Tetapi kalau pengaruhnya tidak signifikan, maka harus dicarikan alasannya. Misalnya strategi pemasaran pengaruhnya tidak signifikan terhadap minat beli konsumen. Alasannya apa? Alasannya mungkin strategi pemasarannya itu hanya misalnya door to door atau hanya melalui pengumuman-pengumuman sehingga banyak dari konsumen yang tidak mengetahui. Nah, itu hipotesis ya. Jadi hipotesis itu bisa dibuktikan dengan melalui uji statistik. Jadi kalau dia signifikan, maka dia bisa mendukung penelitian terdahulu atau mendukung teori. Tetapi kalau tidak signifikan, maka harus dicarikan alasannya. Nah, pada penelitian kualitatif tidak direncanakan. Jadi pada penelitian kuantitatif usulannya tidak dirumuskan hipotesis, karena justru akan menemukan hipotesis.
berbeda pada penelitian kuantitatif. Jadi memang ini penelitian antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif saling melengkapi. Awalnya penelitian kualitatif dulu dilaksanakan, lalu lanjut dengan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif itu kan menemukan teori dan menemukan hipotesis. Sedangkan pada penelitian kuantitatif menguji teori dan menguji hipotesis. Kemudian pada yang keenam, pada penelitian kuantitatif ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Pada penelitian kualitatif itu ditulis dulu judulnya, rumusan masalahnya dengan jelas, baru turun ke lapangan. Pokoknya selesai proposalnya dulu, yang penting sudah ditemukan fenomenanya, barulah terjun ke lapangan. Sementara pada penelitian kualitatif itu fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal. Ya, jadi kalau peneliti sudah masuk di lapangan akan melihat ada beberapa variabel, tetapi peneliti bisa fokus ke satu variabel saja. Itu yang sehingga ditetapkanlah fokus penelitiannya. Kemudian kapan penelitian dianggap selesai pada penelitian kuantitatif? Kapan penelitian dianggap selesai? Setelah semua kegiatan direncanakan dapat diselesaikan. Jadi kalau sudah direncanakan semua selesai, maka selesailah sudah. Selesai perumusan sudah selesai penelitian, sudah juga menulis hasilnya, dan dirasa itu sudah lengkap, maka penelitian itu dianggap selesai. Kemudian pada penelitian kualitatif, kapan penelitian dianggap selesai? Setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Tetapi kalau datanya masih ada yang baru, maka penelitian dianggap belum selesai. Itu bedanya. Jadi memang ini terkadang memang ini kan penelitian kualitatif kan ini berangkat dari masalah yang belum jelas, sehingga penelitiannya ini prosesnya panjang. Nah, kemudian kepercayaan terhadap hasil penelitian ini pada penelitian kuantitatif ada namanya pengujian validitas dan pengujian reliabilitas instrumen. Nah, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen ini karena kita tahu bahwa instrumen pada penelitian kuantitatif itu adalah kuesioner, menggunakan kuesioner kepada responden. Nah, itu harusnya diuji cobakan dulu kepada 30 orang. Cobakan dulu kepada 30 orang. Kalau baru diuji, kalau hasilnya valid dan reliable barulah dilanjutkan. Tetapi kalau hasilnya tidak valid dan tidak reliable, maka tidak bisa dilanjutkan, kuesioner itu harus diperbaiki. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Nah, peneliti sendiri dengan melaksanakan observasi partisipan dan wawancara mendalam, serta ada namanya penggabungan seperti trimulasi. Trimulasi itu penggabungan dari wawancara mendalam, penggabungan dari semua instrumen yang digunakan. Kemudian pada penelitian kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian kredibilitas, depenabilitas proses dan hasil penelitian. Pengujian terhadap kredibilitas. Kalau harus diuji kredibilitasnya, dan proses dan hasil penelitiannya harus diuji kredibilitasnya. Karena kadang-kadang kalau misalnya ada wawancara hari ini mengatakan bahwa
yang berdemonstrasi itu karyawan sebanyak 100 orang. Besok ditanya lagi, dia bilang ada yang mengatakan lagi 50 orang. Lusa ditanya lagi mengatakan 70 orang, maka itu tidak kredibel, datanya tidak kredibel. Tuh. Kemudian proses penelitian kuantitatif. Penelitian pada prinsipnya adalah menjawab masalah. Jadi ada masalah yang dirumuskan lalu dijawab. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi itulah penelitian kuantitatif. Jadi peneliti mencari fenomena dulu, baru menetapkan masalahnya, rumusan masalahnya. Jadi pada prinsipnya itu setiap penelitian punya rumusan masalah, baik pada penelitian kualitatif maupun pada penelitian kuantitatif. Jadi masalah itu misalnya ada penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaan. Nah, itu masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Jadi penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Jadi dari awal saya mengatakan bahwa penelitian kuantitatif itu berangkat dari fenomena. Kalau sudah menemukan fenomena, lalu menetapkan judulnya. Sudah menetapkan judul, baru menetapkan rumusan masalahnya dan tujuan penelitiannya. Dan itu sudah tetap. Rumusan masalah, tujuan penelitian, dan judul itu sudah tetap. Berbeda dengan penelitian kualitatif bahwa judul dan rumusan masalahnya masih bersifat sementara. Ya, masih bersifat sementara. Kenapa? Karena berangkat dari masalah yang belum jelas atau masih remang-remang, sehingga pada awalnya itu peneliti masih bersifat umum, masalahnya masih bersifat umum, jadi belum ada fokus penelitiannya. Nanti masuk di lapangan baru menemukan fokus penelitiannya, karena mungkin banyak variabel yang ada dalam suatu tempat, katakanlah seperti tempat piknik atau pertunjukan wayang, tetapi tidak mungkin semua mau diteliti secara kualitatif. Nah, tetapi kalau kualitatif itu kan dia menggali, mengeksplor. Misalnya kalau meneliti tentang pembuatan wayang, proses pembuatan wayang, maka dicari dulu informasinya, bagaimana proses pembuatan wayangnya dan apa kendalanya, serta bagaimana wayang yang bagaimana yang memenuhi syarat untuk digunakan. Jadi itulah masalah penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Jadi penelitian kuantitatif itu mencari fenomena. Nah, tadi kalau dikatakan pada penelitian kualitatif itu masalah itu adalah kesenjangan antara pelaksanaan dengan perencanaan. Misalnya orang bikin bangunan, biasanya kan ada insinyur datang periksa, mungkin campurannya yang beda sampai diketahui bahwa ternyata campurannya ini kurang, sehingga itu masalah. Atau pembuatan jembatan. Nah, jembatan itu kan harus dibuat
sekuat mungkin karena itu akan dilewati oleh ribuan mobil. Nah, sehingga kalau misalnya konstruksinya tidak begitu bagus, maka itu akan menimbulkan masalah. Nah, itu akan ketahuan. Kemudian masalah tidak dapat diperoleh dari belakang meja. Oleh karena itu harus digali melalui studi pendahuluan dan fakta-fakta. Jadi masalah, untuk menemukan masalah itu tidak mudah, tapi harus dicari apa masalahnya. Kemudian dicari fakta-faktanya, dicari datanya. Jadi tidak serta-merta menetapkan masalah, tetapi harus ada datanya. Misalnya kalau judul penelitian kuantitatif itu ada penurunan pembelian swalayan Alfamart misalnya di tahun ini, maka harus ada datanya bahwa di tahun sebelumnya itu pembeliannya sekian, di tahun ini sekian. Jadi harus ada datanya. Tidak boleh kita serta-merta menetapkan bahwa ini masalah tanpa ada datanya. Jadi harus didukung oleh data. Nah, supaya peneliti dan menggali masalah dengan baik, maka peneliti harus menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Jadi peneliti itu berbekal teori supaya bisa menguasai menggali masalah dengan baik, karena masalah itu harus teori itu kan teori itu mengatakan bahwa strategi pemasaran dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk membeli. Tapi kalau dia pengaruhnya tidak signifikan, maka itu berbeda dengan teori. Maka itu kan teori, maka teori itu harus diuji dengan melakukan penelitian apakah benar itu dia signifikan. Nah, makanya peneliti harus berbekal teori. Nah, sama juga kalau alasan penelitian dilakukan itu biasa dengan teori. Misalnya alasan penelitian dilakukan mengetahui bahwa strategi pemasaran dapat meningkatkan minat beli konsumen, itu teorinya. Alasannya mengetahui. Kemudian yang kedua, bahwa selama ini belum ada peneliti yang pernah meneliti masalah ini sehingga kita tertarik untuk meneliti. Sedangkan alasan penelitian dilakukan pada penelitian kualitatif itu adalah ada rasa keinginan yang besar, ada rasa keingintahuan yang besar dari peneliti untuk mengetahui yang diteliti itu. Karena kan masalahnya belum jelas atau masih remang-remang, bahkan masih gelap, sehingga ada rasa keinginan tahuan yang besar dari peneliti untuk meneliti hal itu. Jadi itu memang sudah berbeda antara alasan penelitian dilakukan dengan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Jadi pada penelitian kuantitatif itu harus menguasai teori, berbekal teori. Kemudian supaya masalah dapat dijawab dengan baik, masalah tersebut dirumuskan secara spesifik dan pada umumnya dibuat dalam kalimat tanya. Jadi kalau tadi judulnya pengaruh strategi komunikasi pemasaran terhadap niat beli masyarakat, niat beli konsumen, maka rumusan masalah mengatakan apakah strategi pemasaran berpengaruh terhadap niat beli konsumen. Jadi berbentuk kalimat tanya. Nah, demikian juga pada penelitian kualitatif, rumusan masalahnya berbentuk kalimat pertanyaan karena nanti dijawab di hasil. Jadi jawaban dari rumusan masalah ada di hasil. Namun pada penelitian kuantitatif itu ada jawaban sementara, yaitu hipotesis. Sedangkan pada penelitian kualitatif tidak ada hipotesis, jadi tidak ada jawaban sementara, karena penelitian kualitatif itu
dia menemukan teori dan menemukan hipotesis. Misalnya kalau peneliti ada yang ingin meneliti kinerja mobil Avanza, nah, tentu dicari pola hubungannya dulu. Kenapa bisa menghasilkan kinerja? Berarti ada hubungan antara aki dengan apa yang lain itu dicari pola hubungannya dulu. Sedangkan pada penelitian kuantitatif itu pengaruh misalnya pengaruh aki terhadap apa dan kinerja mobil. Nah, itu. Jadi itu bedanya. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara atau berhipotesis, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah. Jadi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian kualitatif yang sifatnya sementara itu berhipotesis, maka peneliti membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah tersebut. Jadi memang cukup jelas antara perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, selain itu, penemuan sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah hipotesis. Penemuan sebelumnya itu adalah hasil jurnal, hasil penelitian dari jurnal itu. Dapat juga digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap hipotesis. Jadi pada penulisan hipotesis itu muncul pertama dulu gambar kerangka konseptual. Baru untuk merumuskan hipotesis itu ada penelitian sebelumnya. Tapi saya melihat kalau di S2 di komunikasi S2 Unifa itu tidak ada yang menggunakan itu. Tapi kalau menulis disertasi itu ada. Bahkan ada beberapa temuan dari penelitian terdahulu untuk merumuskan hipotesis. Kemudian kalau jawaban terhadap rumusan yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan. Nah, jawaban baru rumusan masalah didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Jadi kalau misalnya hasil penelitiannya itu pengaruhnya signifikan dan ada penelitian terdahulu juga yang sama yang pengaruhnya signifikan, maka dikatakan penelitian ini mendukung penelitiannya siapa, yang punya jurnal itu tahun berapa menemukan apa. Tetapi sebelum ada pembuktian secara empiris, maka jawaban tersebut disebut hipotesis. Jadi kalau memang belum diuji, maka itu masih bersifat hipotesis. Dan hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Jadi hipotesis itu harus dibuktikan melalui uji statistik. Uji statistik ini bervariasi, tergantung yang mana yang cocok digunakan. Uji statistik itu kalau di tahun 2000-an itu digunakan uji regresi linear, terus regresi berganda, baru berkembang lagi PLS, partial least square, kemudian berkembang lagi SEM, circular equation modeling, kemudian berkembang lagi yang terbaru GSJ, General Structured Component Analysis, itu yang terbaru. Dan yang terbaru ini yang sebenarnya kalau uji data itu sebenarnya yang lebih simple, kemudian banyak keunggulannya dibanding dengan uji yang lain. Jadi pada pengujian uji statistik yang regresi itu sebenarnya kalau menurut saya itu sudah usang, karena itu kan adanya itu di tahun 2000-an. Nah, sekarang ini tahun 2003, jadi sudah 23 tahun. Jadi menurut saya itu sudah ketinggalan, sudah usang. Namun saya katakan begitu, masih ada juga yang menggunakan itu. Tapi itu saya lihat agak ribet ya. Kenapa? Karena ada sebelum uji datanya ada bermacam-macam uji dulu, baru uji itu.
Jadi pada penelitian kuantitatif ini menggunakan hipotesis, yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah. Sedangkan pada penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis, tidak ada hipotesis ya. Karena penelitian kualitatif itu malah dia menemukan hipotesis. Dia menemukan hipotesis dan menemukan teori. Makanya saya bilang untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif tidak perlu dipermasalahkan karena itu saling melengkapi. Pada awalnya kita meneliti kualitatif dulu, kemudian tahap kedua meneliti kuantitatif. Biasanya kalau yang biasa ada teman-teman dosen itu yang mendapatkan hibah penelitian dari Dikti, itu biasa bertahap, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Itu tahapannya seperti itu. Kemudian ini contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Jika judulnya pengaruh komunikasi bisnis dan strategi pemasaran terhadap penjualan dan kepuasan konsumen, maka rumusan masalahnya adalah apakah komunikasi bisnis berpengaruh terhadap nilai penjualan? Yang kedua, apakah komunikasi bisnis berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Yang ketiga, apakah strategi pemasaran berpengaruh terhadap nilai penjualan? Yang keempat, apakah nilai penjualan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Itu contoh dari rumusan masalah penelitian kuantitatif. Tapi sebelum dirumuskan ini rumusan masalahnya, perlu didahului dulu dengan fenomena. Kemudian bercerita dulu, kalau judulnya ini pengaruh komunikasi bisnis, peneliti harus bercerita dulu tentang komunikasi secara umum. Nah, komunikasi secara umum, kemudian mengaitkan dengan perusahaan, misalnya perusahaan yang memproduksi barang, barang atau jasa. Nah, kemudian berbicara kaitkan lagi dengan strategi pemasarannya, bagaimana strategi pemasarannya, apakah dia menggunakan strategi pemasaran online atau lain sebagainya. Setelah berbicara tentang strategi pemasaran, barulah berbicara mengenai penjualan dan kepuasan konsumen. Nah, untuk menyambungkan antara komunikasi bisnis dan strategi pemasaran itu biasanya tidak mungkin kan, misalnya Anda bercerita tentang komunikasi bisnis terus langsung tiba-tiba Anda bercerita tentang strategi pemasaran, itu tidak begitu, tetapi harus menyambungkan, harus ada jurnal atau teori yang menyambungkan itu. Misalnya strategi pemasaran adalah merupakan salah satu komunikasi bisnis. Nah, barulah kita bercerita strategi pemasaran, atau komunikasi bisnis itu menceritakan tentang strategi pemasaran. Barulah kita bisa berbicara strategi pemasaran. Tidak bisa setelah berbicara komunikasi tiba-tiba muncul strategi pemasaran. Demikian juga untuk menyambungkan kata strategi pemasaran dan penjualan itu harus ada jurnalnya atau teori. Misalnya ada jurnal yang menemukan bahwa strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, barulah kita berbicara tentang penjualan, bahwa penjualan, misalnya penjualan di Carrefour itu, atau penjualan adalah bla bla bla, atau penjualan di Carrefour itu di tahun berapa adalah sekian, itu berbicara data. Kemudian di tahun sekian itu jadi ada perbandingannya, sehingga itu namanya fenomena. Jadi sebelum ditulis rumusan masalah didahului dengan fenomena dulu. Nah, kemudian untuk menyambungkan kata penjualan dengan kepuasan konsumen, maka itu juga harus disambungkan oleh jurnal atau hasil penelitian terdahulu. Misalnya ada jurnal yang menemukan bahwa penjualan itu erat kaitannya dengan kepuasan konsumen. Nah,
Nah, berbicara tentang kepuasan konsumen, maka kepuasan konsumen itu kan ada konsumen merasa puas karena misalnya kemasannya cantik. Ada juga konsumen merasa puas karena kualitasnya. Ada juga konsumen merasa puas karena misalnya strategi penjualannya itu, strategi pemasarannya itu ada diskon 50%, ada beli satu dapat satu. Itu juga salah satu strategi pemasaran. Barulah setelah itu sambung itu ditulis fenomenanya dan ditulis rumusan masalahnya. Itu tadi rumusan masalahnya. Jadi kemudian setelah menulis rumusan masalah, maka peneliti juga akan menulis tujuan penelitian dari penelitian kuantitatif. Kalau tadi itu mengatakan apakah komunikasi bisnis berpengaruh terhadap nilai penjualan, maka tujuan penelitiannya untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh komunikasi bisnis terhadap nilai penjualan. Nah, kenapa dikatakan untuk menganalisis? Karena untuk penelitian kuantitatif itu datanya dianalisis melalui statistik, kemudian dijelaskan. Karena statistik itu berupa angka-angka, lalulah dijelaskan. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif itu rumusan masalahnya tidak mengatakan apakah komunikasi bisnis, tidak. Tapi kalau misalnya rumusan judulnya penelitian kualitatif itu komunikasi bisnis swalayan Carrefour, maka di rumusan masalahnya mengatakan bagaimana komunikasi bisnis perusahaan Carrefour. Jadi dia menggunakan kata bagaimana karena tidak mencari pengaruh. Sementara pada penelitian kuantitatif itu mengatakan apakah, karena maksudnya itu apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan kita mencari pengaruh pada penelitian kuantitatif. Nah, itulah perbedaannya penelitian rumusan masalah pada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian demikian juga pada penelitian kualitatif, tidak serta-merta itu langsung muncul rumusan masalah, tetapi peneliti bercerita dulu tentang komunikasi, misalnya komunikasi bisnis, misalnya judulnya komunikasi bisnis pada swalayan Carrefour, studi kasus Carrefour di Kota Makassar. Jadi menggunakan kata studi kasus karena ini kasus. Nah, sehingga rumusan masalahnya mengatakan bagaimana, bukan mengatakan apakah. Proses penelitian kualitatif. Rancangan penelitian diibaratkan oleh Botgang seperti orang yang mau piknik. Nah, ini pada slide yang lalu saya sudah kemukakan juga. Artinya peneliti belum tahu kalau misalnya mau piknik tapi dia belum pernah ke sana. Tapi berarti peneliti tidak tahu bagaimana itu keadaan di tempat piknik di sana. Nah, nanti sampai di sana baru dia bisa mendapatkan fokus. Misalnya dia fokus kepada pengunjung atau fokusnya kepada sarana yang ada di tempat piknik itu. Nah, itulah itu namanya ada fokus penelitian. Jadi nanti sampai di sana di tempat itu baru dia bisa menemukan fokus apa yang fokus untuk meneliti apa, sehingga ia baru akan mengetahui apa yang ada di sana setelah peneliti sampai di sana. Nah, ia akan tahu setelah masuk objek dengan cara membaca berbagai komunikasi tertulis, gambar-gambar, berpikir dan melihat objek dan aktivitas orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, melakukan wawancara dan sebagainya. Jadi setelah peneliti masuk di area tempat piknik, barulah peneliti melihat ada fokus penelitiannya, ada pengunjung yang banyak, ada sarana dan prasarana, kemudian apalagi yang menarik, apa yang menarik perhatian peneliti, itulah dia fokus ke yang menarik perhatiannya. Misalnya dia menarik perhatiannya, peneliti menarik perhatiannya karena fasilitasnya yang bagus, itu bisa fokusnya di situ. Itu jadi pada penelitian kualitatif itu menggunakan fokus penelitian
Jadi fokus penelitian ini tempatnya sebelum perumusan masalah. Itu ada fokus penelitian. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, ini ada gambar-gambar ini kan, dapat dikemukakan bahwa walaupun peneliti kualitatif belum memiliki masalah atau keinginan yang jelas, tetapi dapat langsung memasuki objek penelitian. Jadi ada juga peneliti yang belum membuat proposal penelitian, baru masuk dulu studi pendahuluan. Tapi ada juga yang memang dia bikin tetapi masih bersifat sementara, masih bersifat umum. Tetapi sebaiknya masuk dulu di tempat penelitian lapangan, baru bisa menetapkan judulnya, akan di situ baru ada fokus penelitiannya, sehingga tidak bekerja dua kali. Karena rumusan masalah dan judul dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif itu masih bersifat sementara, karena dia berkembang. Nanti peneliti masuk di lapangan baru diketahui, oh ini saya mau meneliti ini, baru dia dapatkan apa yang dia cari. Kemudian pada waktu memasuki objek penelitian tentu merasa asing terhadap objek tersebut. Setelah memasuki objek, peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu yang masih bersifat umum. Nah, pada tahap ini disebut tahap orientasi atau deskriptif. Nah, deskriptif fokus. Jadi ada fokus penelitiannya apa, kemudian ada deskriptif fokus. Nah, jadi ini di sini dikatakan bahwa pada tahap ini disebut tahap orientasi atau deskriptif. Jadi memang pada penelitian kualitatif ini karena berangkat dari masalah yang belum jelas, sehingga itu bisa berubah, bisa berkembang. Karena nanti peneliti masuk di lapangan baru ketahuan, oh ternyata saya mau meneliti ini. Nah, peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Nah, jadi setelah masuk di lapangan penelitian, peneliti akan mendeskripsikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan rasakan, dan ditanyakan. Jadi memang penelitian kualitatif ini dieksplor sampai ke dalam, sampai sejauh mungkin, sampai ke detail-detailnya, sehingga akan mengerucut, akan menemukan hasil yang diinginkan sampai kepada tingkat makna. Nah, mereka baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang diperolehnya. Nah, data yang diperoleh cukup banyak dan bervariasi dan belum tersusun secara jelas, itu datanya. Di sana ada huruf B, ada huruf besar, ada huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang berserakan. Nah, karena banyaknya variabel di lapangan penelitian itu, sehingga disitulah peneliti memilih mana yang dia fokuskan untuk diteliti. Nah, proses penelitian kualitatif pada tahap ini disebut tahap reduksi atau fokus. Jadi reduksi itu mereduksi data. Seperti tadi di atas, di slide di atas dinyatakan di sana ada huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol-simbol yang berserakan. Nah, disitulah direduksi, mana yang kita butuhkan, data mana yang kita butuhkan. Nah, kalau data itu kita butuhkan maka kita ambil. Tapi kalau data itu kita tidak butuhkan maka itu kita tidak ambil. Nah, jadi makanya nanti peneliti masuk di lapangan baru bisa fokus mana yang dia mau teliti. Jadi itulah perbedaan yang mendetail antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kuantitatif tidak mengenal fokus penelitian, ya. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif itu ada fokus penelitiannya. Makanya untuk penelitian kualitatif itu prosesnya panjang. Nanti dianggap selesai kalau datanya sudah jenuh, atau tapi kalau datanya masih tidak ada lagi data baru, maka itu sudah dianggap selesai. Tetapi kalau peneliti masih menemukan data yang baru, maka dianggap penelitian itu belum selesai. Itulah
proses yang panjang, bahkan melelahkan. Tapi itu juga ada sininya. Sininya apa? Kalau peneliti itu melakukan observasi partisipan. Observasi partisipan itu kan peneliti ikut hidup bersama, melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh yang diteliti, sehingga di situ ada sininya. Dan apa yang dia lihat, apa yang dilihat itu dicatat. Nah, tapi dia tidak boleh memihak, dia tidak boleh mengatakan bahwa saya ini peneliti, tetapi dia hidup saja, hidup bersama. Nah, dari karena kalau dia menjelaskan bahwa dia peneliti, maka informannya bisa dia bisa membuat-buat tingkah yang dibuat-buat atau perilaku bisa dibuat-buat, bukan perilaku asli. Makanya peneliti harus menyembunyikan bahwa dia peneliti. Nah, sama halnya yang saya ceritakan itu, orang bule yang menikah dengan kepala suku di Papua, dia tidak mengatakan bahwa dia peneliti, sehingga informannya dia apa adanya, apa yang dia biasa lakukan itu juga yang dia lakukan. Apa yang dia biasa terjadi itu juga yang terjadi, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang akurat dan bukan perilaku yang dibuat-buat, tetapi memang itu pada dasarnya perilaku yang memang seharusnya, memang yang biasa dilakukan. Jadi peneliti di sini tidak bisa mengatakan bahwa dia peneliti. Nah, supaya informannya tidak mengatakan bahwa dia peneliti. Nah, itu orang bule yang saya ceritakan itu setelah 1 tahun dia menikah dengan kepala suku itu, dia sudah pulang ke negaranya. Itu. Kemudian pernah berapa tahun yang lalu ada orang Inggris, cewek Inggris cantik menikah dengan tukang becak di Medan. Itu juga kita tidak tahu, siapa tahu itu peneliti, kita juga tidak tahu, ya. Nah, tapi kalau secara logika, masa dia mau menikah sama tukang becak, iya kan? Saya menikah sama tukang becak. Sama juga itu peneliti yang mau menikah dengan kepala suku. Kita tahu kalau kepala suku di sana kan hidupnya masih tradisional, kemudian mungkin pakaiannya juga masih tradisional. Apa mau? Tapi yang namanya penelitian, dia harus lakukan itu supaya informasi yang dibutuhkan itu lengkap. Saya kira untuk kuliah hari ini cukup sekian, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.